Dialog jurnalisnya kita lanjutkan kembali ya dok. Kalau kita lihat tadi politisasi, nah seperti apa konkretnya kalau dokter bisa menceritakan? Ya, isu kesehatan ini seperti halnya isu pendidikan adalah hal yang paling menarik ya bagi kaum-kaum politik. Sehingga selalu setiap menjelang periode-periode pemilihan ini akan begitu banyak dijual dengan murah seperti ini. Padahal seperti saya sampaikan tadi bahwa kesehatan itu tidak mudah menjalankannya. Harus ada infrastruktur dan sebagainya. Contoh yang sederhana adalah ketika kita ingin memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat di mana fasilitas kesehatan ya di rumah sakit daerah terbatas misalnya, tentunya tidak mungkin semua pelayanan itu ditanggung oleh rumah sakit ya. Harus ada rumah sakit lain yang membantu dan sebagainya. Nah, kalau rumah sakit lain yang membantu juga tidak ada infrastruktur, maka pelayanan kesehatan tidak akan bisa terpenuhi dengan baik. Dan yang paling penting yang sekarang kita rasakan adalah ketika kita bicara tentang pemerataan kesehatan, ternyata yang identik adalah pemerataan dokter atau tersebarnya dokter ke seluruh Nusantara seperti itu. Apa Anda merasa bahwa persebaran dokter di seluruh Nusantara itu sudah begitu adil dan sudah cukup dari segi jumlah dan juga kualitasnya? Apakah sudah dirasakan cukup begitu? Nah, justru di situ. Jadi kebetulan 10 tahun yang lalu saya juga mempunyai sikap yang sama mempertanyakan hal ini. Jadi mungkinkah dokter itu disebar ke seluruh Indonesia ketika dia selesai praktek, selesai pendidikan, kemudian disebar tanpa hak untuk memilih, ibaratnya wajib seperti itu. Mungkinkah dalam waktu bersamaan? Ternyata jawabnya tidak. Kenapa? Karena terbatasnya sumber daya finansial Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dong kalau begitu dokter bekerja secara profesional di daerah terpencil, pasti di situ juga tidak disediakan oleh fasilitas yang memadai dan sebagainya. Dan kemudian ketika tidak ada dokter, apakah memang murni dokternya tidak tersedia? Jangan-jangan memang itu sebuah rekayasa pemerintah untuk pemerataan kesehatan. Jadi saya berani mengatakan seperti itu karena ternyata hal yang sederhana adalah ketika teman-teman di daerah dengan sistem desentralisasi kesehatan seperti ini, maka fungsi di sana sebagai seorang dokter seringkali tidak optimal. Ya, mungkin ada daerah yang benar-benar tidak memperhatikan isu kesehatan sehingga dokter itu hanya aja di sana saja, tapi tidak bisa bekerja secara maksimal karena mungkin fasilitas tidak tersedia atau mungkin dukungan secara politis oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Tapi ada pula mereka yang memang benar-benar dokter tidak ada, tetapi pemerintah tidak punya dorongan bagaimana caranya dokter biar ada di sana dan kemudian bisa bekerja dengan baik. Apa sih yang menyebabkan pemerintah ini sepertinya kesulitan untuk mengatur persebaran dari dokter-dokter ini menurut Anda sendiri? Ya, selama ada kepentingan-kepentingan di luar medis ya, kepentingan yang seakan-akan pro rakyat, tapi kemudian dia hanya untuk kepentingan sesaat. Ya, harus kita ketahui bahwa program-program di bidang kesehatan seringkali berubah terkait dengan berubahnya kepemimpinan. Artinya berubah menteri, berubah kebijakan, Ya, dan itu. akhirnya kebijakan menjadi overlapping dan juga menjadi tambal sulam begitu. Jadi tidak merujuk kepada akarnya, membenahi dari akar masalah dari sistem kesehatan di Indonesia. Menurut Anda begitu? Iya, begitulah. Jadi kalau kita ketahui sekarang persebaran dokter sangat ironis ya di daerah terpencil. Mereka tidak bisa tersebar dengan baik, bukan karena ketidakinginan mereka untuk mengabdi, tapi memang. Tetapi merujuk kepada tata laksana sistem dari kesehatan nasional, begitu yang telah dikeluarkan oleh Kemenkes begitu. Salah satu yang sederhana adalah ketika dokter itu harus hidup di daerah terpencil tanpa penghidupan yang lain dan sebagainya, tentu tidak mungkin dia menghidupi anak-anaknya, keluarganya dan sebagainya. Itu hal yang manusiawi. Nah, persebaran yang ada sekarang ini saya katakan tadi seperti hutan rimba belantara. Jadi di mana di situ ada mangsa, maka di situ akan ramai dan sebagainya. Nah, ini kan tidak bagus ya untuk satu pemerataan kesehatan seperti itu. Nah, Dokter Agung, Anda juga kemarin dalam aspirasi Anda memfokuskan juga pada perlindungan hukum. Ini perlindungan hukum seperti apa bagi dokter di Indonesia? Ya, seringkali yang sederhana adalah ketika kita bicara tentang malpraktek, seakan-akan malpraktek itu adalah milik profesi dokter. Ya. Jadi tersangka malpraktek kebanyakan adalah para dokter yang notabene mereka sudah berusaha menjalankan profesi ini dengan baik dan benar. Dengan keterbatasan fasilitas, kemudian juga yang paling penting adalah opini publik yang jelek terhadap dokter seperti ini mengakibatkan dokter tuh sering disangka
melakukan tindakan malpraktek. Tapi Dokter Agung, kita juga tidak menutup mata kepada komersialisasi yang ada sekarang mungkin di beberapa rumah sakit, di tenaga medisnya juga. Nah ini bagaimana korelasi atau mungkin Anda melihatnya bahwa hubungannya seperti apa ini dok? Ya, jadi pembiayaan kesehatan kan tidak terkait hanya untuk pendapatan dokter. Ya. Jadi pembiayaan kesehatan ini juga terkait oleh bagaimana rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu menyediakan infrastrukturnya. Yang sederhana adalah alat kesehatan misalnya. Ternyata alat kesehatan itu masuk ke Indonesia sebagai barang mewah, pajak barang mewah. Ya. Sedangkan sektor industri yang menyediakan di Indonesia ini, yang domestik ini sangat tidak berkembang. Begitu pula obat-obatan di Indonesia itu mahal seperti itu. Sehingga yang terlihat oleh masyarakat adalah pembiayaan kesehatan itu mahal. Dan yang mendapatkan mahalnya ini adalah dokter seperti itu. Baik dok, perbincangan kita akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dialog Jurnal Siang akan kembali setelah jeda pariwara berikut.